Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Nadira ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis, jadi jangan pernah takut untuk menekan tombol subscribe-nya. Sesuai dengan judulnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang manipulasi dasar pada microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komponen dasar elektronika yang berupa IC atau biasa disebut integration circuit yang bisa berfungsi sebagai komputer tetapi dalam ukuran minimum. Kata mikro berarti ukuran yang sangat kecil, yaitu 1/1 juta, dan kata controller berarti pengendali. Microcontroller berarti sebuah bagian dan komponen yang dapat mengendalikan sesuatu dalam ukuran yang sangat kecil. Dasar microcontroller diperlukan supaya dapat memahami langkah-langkah dan cara kerja dan pemrogramannya. Microcontroller ini pada dasarnya dapat diprogram untuk menjalankan sebuah perintah teratur yang tertentu. Di dalam microcontroller terdapat sebuah unit penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan program tersebut. Program ini dibuat oleh manusia dengan urutan dan keperluan tertentu agar bisa dimasukkan ke microcontroller. Program yang dibuat oleh manusia harus diubah ke dalam file hexa atau binary. Istilah ini disebut dengan compile atau kompilasi. Agar bisa bekerja, sebuah microcontroller harus diprogram dahulu. Software downloader bisa merupakan aplikasi yang ada pada komputer itu sendiri atau sebuah program yang ditanamkan pada microcontroller lain yang dapat diprogram. Pada dasarnya, hardware downloader dapat memanfaatkan port dari komputer itu sendiri dengan bantuan bahkan tanpa bantuan hardware lain, atau bisa juga berupa microcontroller lain yang sudah terisi dengan software downloader itu sendiri. Sebuah microcontroller harus mempunyai unit pemroses data, juga harus mempunyai unit penyimpanan data port input atau output, port I atau O. Unit dalam proses data disebut juga dengan Central Processing Unit atau yang biasa disebut dengan CPU. Central Processing Unit ini sendiri merupakan otak dari microcontroller yang dapat mengerjakan setiap perintah yang diberikan di dalam program. Kecepatan proses dari CPU pada microcontroller ditentukan oleh besarnya clock yang dinyatakan dengan satuan Hertz atau Hz, biasanya dalam orde megahertz atau MHz. Microcontroller biasanya digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mesin ada di kantor, peralatan rumah tangga, alat berat, dan mainan. Dengan mengurangi ukuran dari biasanya, biaya yang dikenakan dan konsumsi tenaga dibandingkan dari desain yang telah menggunakan mikroprosesor, memori, terdapat alat input dan output yang terpisah.
Kehadiran mikrokontroler membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis. Dengan penggunaan mikrokontroler ini, maka yang pertama, sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas. Yang kedua, rancang bangun sistem elektronik dapat dilakukan lebih cepat karena sebagian besar sistem merupakan perangkat lunak yang mudah dimodifikasi. Yang ketiga, gangguan yang terjadi lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak. Pada mikrokontroler, jenis-jenis tertentu misalnya pada AVR poin 2 dan 3 yang ada di atas sudah tersedia di dalam mikrokontroler tersebut. Dengan frekuensi yang telah diatur oleh produsen terkhusus pada 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, dan 8 MHz, sehingga pengguna tidak memerlukan rangkaian tambahan. Namun, bila pengguna ingin merancang sistem dengan spesifikasi tertentu, contohnya ingin komunikasi dengan PC atau handphone, maka pengguna harus menggunakan rangkaian clock yang sesuai dengan karakteristik PC atau handphone tersebut. Biasanya menggunakan kristal dengan 11.0592 MHz untuk menghasilkan suatu komunikasi yang dapat sesuai dengan baud rate device yang akan dituju. Secara umum, mikrokontroler pada dasarnya berbagi menjadi 3 keluarga besar yang ada di pasaran saat ini, yaitu keluarga MCS51, keluarga AVR, dan keluarga PIC. Setiap keluarga mempunyai ciri khas dan sifat masing-masing yang berbeda. Dalam pelatihan kali ini akan dibahas keluarga AVR, mikrokontroler ALV, and Figure Rich Processor, atau biasanya disingkat dengan AVR, merupakan mikrokontroler RISC yang memiliki besar 8 bit. Penggunaan teknologi RISC ini biasanya dapat menyebabkan sebagian besar kode instruksi diatur dalam satu siklus clock. Saat ini AVR adalah jenis mikrokontroler yang paling sering digunakan dalam bidang tertentu, yaitu elektronika dan instrumentasi. AVR umumnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Pada dasarnya, perbedaan dari masing-masing bagian adalah terdapat pada memorinya, peripheral, dan juga pada fungsinya. Keempat bagian yang berbeda tersebut merupakan keluarga ATINI, keluarga AT90SXX, keluarga AT-MEGA, dan AT86RVXX. Jadi segitu dulu ya dari materi-materi tentang manipulasi dasar pada mikrokontroler. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.